Selamat datang kembali di kelas material dan proses manufaktur. Saya Teddy akan menyampaikan materi pada kesempatan ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi atau pengaplikasian informasi yang terdapat pada stress strain curve, atau dengan kata lain sifat mekanis dari suatu material. Di sesi sebelumnya sudah dibahas bahwa suatu material ketika dilakukan uji tarik akan mengalami ataupun melakukan respon terhadap gaya yang diberikannya. Responnya tercatat atau direkam dengan alat uji tarik dan hasilnya terlihat dalam satu kurva, yaitu kurva stress dan strain curve. Di kurva ini terdapat beberapa poin penting, yaitu poin tensile strength, yaitu titik maksimum dari kurva stress dan strain. Pada hal ini, pada grafik ini diperlihatkan dengan notasi TS. Kemudian ada lagi poin utama lagi adalah yield point, yaitu ketika terjadi perubahan antara elastis menjadi inelastis. Dan terakhir adalah poin di mana terjadi kegagalan, yaitu fracture point, yaitu ketika material ini terjadi pemutusan. Secara deformasi sampelnya terlihat pada gambar yang awalnya bentuknya seperti aslinya, ketika diberikan gaya dan masuk pada zona inelastic ataupun zona plastic deformation, mulai terjadi pengecilan luas penampang dari sampel. Akibatnya pada titik M atau pada titik puncak ultimate tensile strength mulai terbentuk yang namanya necking. Areanya mengecil sehingga lama-lama area itu bakalan menjadi tempat di mana kegagalan terjadi. Daerah tersebut disebut dengan neck ataupun prosesnya adalah necking, di mana neck tersebut merupakan memiliki fungsi sebagai suatu tempat stress concentrator. Artinya stresnya berkumpul di sana, akibatnya gaya yang diberikan bakalan memutuskan sampel spesimen ini. Dari informasi ini, terdapat suatu kajian sebelumnya yang mampu mengumpulkan karakteristik tensile strength dari material engineering yang ada di pasaran ataupun yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Terlihat di sini terdapat beberapa tren yang mesti kita pahami. Yang pertama adalah tensile strength metal berada pada daerah relatively tinggi, ya, kisaran 100 sampai 2000 megapascal. Sedangkan tensile strength dari polimer berada pada zona relatively lebih rendah, yaitu kotak yang warna hijau, kisaran antara 100 megapascal sampai 10 megapascal. Yang menariknya adalah material komposit, tipe material komposit memiliki cakupan yang sangat luas, ya, dari high tensile strength sampai ke tipe yang relatively lebih rendah tensile strength-nya dibandingkan dengan polimer. Hal ini disebabkan oleh karena komposit merupakan suatu campuran material yang properti atau sifatnya merupakan kombinasi dari material-material pembentuknya. Sehingga oleh karena dia kombinasi, seorang perancang material mampu melakukan suatu penyesuaian pada sifat yang diinginkan. Akibatnya, sifat komposit terhadap tensile strength relatively cukup lebar. Yang di tengah, yaitu kelompok seramik, ya, atau kotak yang warna biru, merupakan kumpulan dari material yang memiliki ikatan kovalen dan ionik, terutama iodik, yang mana sifatnya itu lebih kaku. Dari materi sebelumnya pernah kita bahas bahwa suatu yang sifatnya kaku kecenderungan memiliki tensile strength yang tinggi. Sehingga di sini pun terlihat bahwa kira-kira yang namanya seramik dibandingkan dengan polimer memiliki kecenderungan untuk memiliki strength yang relatif tinggi. Tapi mohon diingat bahwa seramik, terlepas dia strength-nya tinggi atau kekuatannya tinggi, seramik memiliki masalah pada ketangguhannya.
sehingga dia gampang untuk pecah atau disebut dengan keadaan brittle. Selanjutnya adalah hal yang perlu lagi diperhatikan mengenai ductility ataupun kemampuan suatu material untuk berubah bentuk dikarenakan gaya yang diberikan. Di sini rumusnya adalah EL sama dengan perubahan bentuk, perubahan panjang, ataupun perubahan area dibandingkan dengan dibagi dengan keadaan awalnya dikali 100%. Itu merupakan hitungan untuk mencari ductility suatu material. Mau menggunakan panjang ataupun menggunakan area, dua-duanya sama saja. Poinnya adalah ada material yang memiliki elongation sedikit atau kecil. Ada yang memiliki elongation lebih besar atau lebih luas. Bedanya apa? Bedanya adalah kita bisa memahami dari kemampuan material tersebut berespon kepada gaya luar. Sehingga di sini pun terlihat adanya suatu tren di mana sesuatu yang memiliki elongation-nya kecil kecenderungan memiliki strength yang tinggi, sedangkan elongation yang lebih panjang atau lebih besar memiliki kecenderungan tensile strength yang lebih rendah. Jadi ini merupakan suatu hukum alam yang perlu kita konsiderasi sebagai salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan material. Selain dari gaya dan strength yang ada, juga ada namanya toughness. Ya, jadi dari tipe material yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu metal, seramik, polimer, ternyata 3 tipe material ini memiliki karakteristik toughness yang sangat berbeda. Satu sisi seramik memiliki toughness yang relatif lebih kecil, ya, dan diikuti dengan nilai tensile strength yang tinggi. Sedangkan ekstrim lainnya adalah polimer memiliki strength yang rendah, namun elongation yang cukup besar mengakibatkan adanya kecenderungan polimer memiliki toughness yang lebih besar dibandingkan dengan seramik. Secara praktek di lapangannya artinya adalah ketika kita punya seramik dan diberikan impact energy atau dijatuhkan atau diberikan gaya dengan waktu yang singkat, kecenderungan seramik adalah bakalan pecah dibandingkan dengan polimer, dikarenakan kemampuan seramik untuk menyerap energi yang diterimanya lebih rendah dibandingkan dengan polimer. Jadi itu adalah 2 hal yang ekstrim. Di tengah terdapat yang namanya metal yang kecenderungannya lebih baik, memiliki kombinasi yang cukup bagus antara strength yang tinggi dengan elongation yang cukup besar, mengakibatkan material metal atau logam memiliki kemampuan untuk menyerap energi yang cukup bagus. Sehingga secara praktek pemilihan material untuk solusi-solusi keteknikan, produk-produk yang diharapkan mengalami stres yang cukup besar dan juga diperbolehkan untuk mengalami perubahan bentuk, kecenderungannya adalah menggunakan logam dibandingkan produk lain yang tidak dibandingkan dengan karakteristik material seperti seramik yang cenderung lebih memiliki elongation lebih kecil sehingga bakalan gampang untuk pecah. Selain dari stress dan strain curve, hal lain yang penting lagi dari sifat mekanis adalah hardness atau kekerasan dari suatu material. Hardness ini artinya adalah seberapa kuat suatu material ketika dilakukan suatu kontak fisik dengan material lain. Ya, jadi simpelnya ada ketika misalkan kita menabrakkan 2 logam, logam mana yang bakalan rusak dialah yang memiliki hardness yang lebih rendah dari yang satu lagi. Jadi kalimat lainnya adalah resistant to permanently indenting the surface. Sehingga untuk pengecekan hardness yang dilakukan adalah melakukan proses indentasi pada material spesimen yang sedang diujikan. Caranya dengan memberikan benda yang memiliki hardness tinggi seperti diamond ataupun high hardness steel. Oke, sehingga ini ada beberapa satuan hardness yang digunakan bergantung kepada skala yang cocok
tergantung materialnya, dari skala Brinell sampai skala Rockwell dan Vickers. Vickers biasa digunakan pada ceramic, Brinell itu biasanya metal, dan Rockwell saya rasa biasa juga digunakan metal dan kebutuhan umum lainnya. Terakhir sebelum saya akhiri materi hari ini, bagaimana cara kita memanfaatkan informasi tadi? Ya, ini adalah contoh penggunaan dari informasi yield strength. Pada kasus ini diasumsikan adalah seorang engineer diharapkan mampu untuk memilih tipe material. Ya, untuk kasus ini adalah suatu rod ataupun tambang yang diharapkan, menggunakan material carbon steel 1045. Dan dari informasi yang performance dari tambang ini diharapkan mampu bekerja pada keadaan dengan gaya 220 kN. Jadi saya ulangi lagi, tambang ini diharapkan mampu menahan gaya sebesar 220.000 Newton. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa ada yang namanya N. N adalah safety factor yang merupakan suatu pengali margin seberapa jauh kekuatan dari suatu material dibandingkan dengan kemampuan ataupun hal yang diharapkan muncul dari material tersebut. Jadi perbandingan antara gaya yang bekerja pada material ini dengan kemampuan material tersebut. Jadi dengan rumus sigma working adalah yield point dibagi dengan safety factor, sehingga kita bisa memasukkan informasi tersebut ke dalam ini, dan kita bisa mendapatkan diameter dari ukuran tambang yang diharapkan. Setidaknya ukurannya adalah 6,7 cm, yang mana dengan keadaan seperti ini si tambang mampu menahan beban sebesar 220 kN dan memiliki safety factor yang cukup baik. Untuk kasus ini yang digunakan adalah safety factor 5. Demikian penjelasan hari ini terkait dengan aplikasi dan penggunaan stress strain curve pada pemilihan material-material untuk solusi keteknikan. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi selanjutnya.